Shalom, 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 shalom. shalom. Biarlah kita terus tetap bersukacita di saat-saat kita datang ke rumah Tuhan. Karena kita tahu perkenanan waktu Tuhan dalam hidup kita itu ajaib, itu karunia. Karena waktu Tuhan dalam hidup kita itu indah adanya. Mari, Dia tidak pernah berlambat-lambat, menunda-nunda, Dia selalu tepat waktu untuk menjawab semua pergumulan kita. Puji Tuhan, karena Dia Tuhan Maha Kuasa tidak terbatas. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita, bersama kita akan pujikan Tuhan tak terbatas. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, pandang Dia yang berhadirat di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan tak pernah terlambat, Tuhan tak pernah terlambat, amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Ya Tuhan, Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dan kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Haleluya. Terbatas, ini iman kami, ini pengakuan kami Tuhan. Kondisi apapun di sekitar kami, Kau Tuhan tidak terbatas untuk semua itu. Haleluya. Dan mengandalkan-Mu, Yesus, Yesus. Kejayaan-Mu, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi kita serukan pengakuan kita bersama, keyakinan
kita bersama. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas. Kebesaranmu tiada batas. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kita satu dalam doa. Haleluya. Tidak ada tempat yang paling aman. Tidak ada jaminan yang paling pasti. Adalah hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Dunia yang lama ini akan berlalu. Situasi dunia ini semakin tak menentu. Tapi pengharapan kami, jaminan kepastian kami ada dari Engkau Tuhan. Kau selalu tepat waktu untuk menolong kami, membela kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas atas apapun Tuhan. Atas segalanya Tuhan. Itu iman kami pada saat ini. Kami nyatakan bersama di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan bagi kami pada saat ini. Kami bisa beribadah Tuhan, melayani Engkau. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, kasihnya dalam hidup kami. Itu sebabnya layakkan kami semua sidang jemaat-Mu di mana berada pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami semua. Roh Kudus Allah menguasai kami semua Tuhan. Kami para pelayan-Mu Tuhan juga, biarlah Roh Kudus Allah menjadi pengurapan kami, kekuatan kami untuk memberikan yang terbaik. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sampai pada pemberitaan firman, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis, gangguan apapun itu yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah ini, kami bersahati tolak dia, enyahkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, kami pasti berkemenangan, kami pasti kuat, kami pasti Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Itulah Tuhan iman kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan, shalom. Biarlah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dimanapun saat ini tetap bersuka cita, karena sangat penting hari-hari ini untuk kita lebih lagi menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, karena dengan Tuhanlah kita bisa lebih dari pemenang, dengan Tuhanlah kita tetap maju untuk tetap menerima setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Bertepuk tangan bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan
dengan Tuhan, kita merasakan mujizat setiap hari. Karena kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Maka hari-hari kita bersama dengan Tuhan adalah hari-hari yang ajaib. Amin. Dia besar, dia maha kuasa, dia akan nyatakan semuanya itu dalam hidup kita. Satu pujian sukacita kembali, tetap bersyukur, bertepuk tangan untuk Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan kembali Bapak Saudara. Tepuk tangan yang keras. Kalau perlu tetanggamu sampai dengar kamu beribadah. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu. Tiada bandingannya, kau megah bagiku. Yes Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapanku, ku serahkan ke rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu. Oh haleluya, dia maha besar. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu, berikan panji-panji bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Angkat lagi panji-panji bagi Tuhan. Yesus kau Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Nyatakan, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dengan apapun dia tidak tertandingi, tidak terbandingkan. Amin. Karena memang dia punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita percaya, setiap hari Tuhan sediakan mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Butuh apa? Kesembuhan Tuhan pasti berikan. Pemulihan Tuhan pasti berikan, apapun itu. Tetap percaya, dia sumber mujizat dalam hidup kita. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih tetap kuat berdiri, tidak apa-apa. Kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mujizat itu nyata. Haleluya.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin, amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Ketika ku percaya, ketika ku percaya mujizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu dalam doa untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi,
kami kembali datang kepadamu. Mohon Tuhan, Engkau akan tolong kami kalau sebentar kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah urapan Roh Kudus yang akan menolong supaya kami boleh mampu untuk mengerti firman-Mu Tuhan, bahkan mempercayai dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sungguh kami boleh mengalami satu keubatan dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak dan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi sidang jemaat-Mu dimanapun berada dan juga yang mendengarkan Tuhan, supaya kami satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalaupun ada kuasa bentuk apapun yang masih mau mengganggu dan menggagalkan pemberitaan firman-Mu, kami satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan, biar semua itu boleh berkenan di hadapan, mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan sidang-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kembali Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk ada di dalam ibadah dan sudah memuji Tuhan dan sebentar mendengarkan firman Tuhan yang hari-hari ini kita butuhkan untuk memberikan kekuatan kepada kehidupan kami semuanya. Mari saya akan kembali untuk mengajak melihat dalam Injil Matius pasal 27, di mana kita sudah beberapa kali berbicara tentang ini, di mana di dalam Matius 27 itu terkena pada 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian atau tutup pendamaian. Ini sama dengan sengsara yang dialami oleh Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menyucikan sampai menyempurnakan sidang jemaat. Jadi kalau Yesus juga mengalami sengsara sampai mati di kayu salib, itu semuanya hanya untuk kita, bukan untuk pribadi, tapi untuk kita ini. Nah, 7 percikan darah di atas di atas tabut perjanjian itu, ya, itu ada 7 sengsara di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 66, ya. Itu ada 7 percikan darah. Kita sudah mempelajari yang pertama ayat 1 sampai ayat 10, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Itu sudah diterangkan mulai dalam bulan Desember, ya. Tetapi sekarang kita mau untuk melihat yang kedua, percikan darah yang kedua, yaitu ayat 11 sampai ayat 26, di mana Yesus di hadapan Pilatus. Nah, jadi pagi ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang kedua. Kita akan mempelajari sengsara Yesus yang kedua, di mana Yesus di hadapan Pilatus. Mari kita akan membaca dari Injil Matius 27 ayat 15 sampai ayat 22. Matius 27 ayat 15 sampai yang ke-22. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Kalau kita di negara kita 17 Agustus ada beberapa yang bisa dibebaskan, ya, tapi itu bukan pilihan,
tapi sesuai hukum ya. Tapi di sana wali negeri itu membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Nah, ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Namanya Yesus Barabas. Ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi orang-orang menyerahkan Yesus juga sampai di hadapan Pilatus itu dasarnya adalah dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Ya, orang benar itu adalah Yesus. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi istrinya ini mendapat mimpi tadi malam tentang Yesus. Makanya istrinya kasih tahu ya, kepada Pilatus, ya, mengirim pesan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, yaitu Yesus. Ayat yang ke-20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jadi kalau kita membaca ayat ini, perikop ini, penderitaan Yesus yang kedua, yaitu bahwa Yesus menghadapi ketidakadilan. Ya. Dalam pengadilan dunia atau saat itu pengadilan Pilatus, seharusnya terjadi dua hal. Ya. Jadi pengadilan Pilatus sama dengan pengadilan dunia. Seharusnya terjadi dua hal. Yaitu yang pertama, ya, Yohanes 18 ayat 38b. Yohanes 18 ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi kita melihat ya, di dalam pengadilan tadi ya, Yesus Kristus tidak bersalah. Ya. Berarti Yesus benar. Seharusnya tidak ada alasan untuk Yesus dihukum mati ini. Ini dalam pengadilan dunia atau Pilatus. Dilihat bahwa benar. Tidak didapati kesalahannya. Yang kedua, Matius 27 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi yang kedua, Yesus Barabas yang sudah dipenjara dan bersalah, bahkan yang terkenal kejahatannya harusnya dihukum. Ini menurut pengadilan ya dunia atau pengadilan yang benar ini. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk Barabas itu dibebaskan. Tapi satu kenyataan di dalam kejadian ini, ya, orang banyak itu, orang Yahudi memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan, yang sudah ketahuan di penjara, yang sudah ketahuan salah, yang sudah ketahuan jahat, diminta untuk dibebaskan, dan Yesus Kristus yang benar tidak didapati kesalahan harus dihukum mati. Di sini kita melihat bahwa Yesus jelas-jelas menghadapi
ketidakadilan. Yesus Kristus jelas menghadapi ketidakadilan. Ini kejadian di tengah-tengah kehidupan. Mungkin saat ini juga ada seperti itu. Ya. Ada ketidakadilan. Ya. Kenapa bisa terjadi di mana banyak orang Yahudi itu memilih ya, Yesus Barabas dibebaskan, yang jahat, yang benar Yesus Kristus itu dihukum atau disalibkan. Ya. Mereka menyerahkan Yesus karena tadi dikatakan karena dengki. Ya. Itu sama dengan salah memilih atau tidak bergantung kepada hati ini. Orang Yahudi salah memilih karena hati nuraninya kotor tadi. Ya. Oleh karena dengki, oleh karena iri, oleh karena dendam, ya. Dan mungkin keinginan jahat yang berkaitan dengan keinginan najis. Dan penuh dengan kebenaran diri sendiri. Ya. Kebenaran diri sendiri itu kebenaran di luar firman Allah. Sama dengan orang berdosa menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena hati nuraninya kotor, maka orang Yahudi memilih yang bersalah untuk dibebaskan daripada Yesus Kristus yang benar. Sekalipun sudah jelas salah, tetap dipilih untuk dibebaskan. Dan perhatikan, ini bisa terjadi dimanapun, juga terjadi dalam gereja Tuhan. Ya, untuk itu kita harus hati-hati, jangan salah pilih. Ya. Kalau tadi orang Yahudi mereka itu salah pilih. Buat kita ya, di dalam gereja Tuhan juga kita harus hati-hati, jangan salah pilih. Salah pilih dalam apa? Salah pilih dalam hal pengajaran. Jangan salah pilih. Ya. Jangan salah pilih oleh soal penggembalaan. Ya. Juga jangan salah pilih soal ibadah dan pelayanan. Dan juga jangan salah pilih soal jodoh kaum muda ya, dan lain-lain itu. Hati-hati. Ya, jangan kita salah pilih. Ya. Sebab apa yang kita pilih sekarang itu menentukan nasib masa depan kita di bumi ini sampai di akhirat. Ya, saya katakan di akhirat. Nah, saudara, sebab kalau salah pilih itu akan menuju kepada kehancuran dan juga kebinasaan. Tadi dikatakan dalam ayat ya, Pilatus oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi kalau hati nurani tidak baik akan saling menghasut nanti. Ini bisa terjadi dimanapun juga, bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Kita harus hati-hati. Tadi harus hati-hati ya, jangan salah pilih soal pengajaran, soal penggembalaan, soal ibadah pelayanan, soal jodoh dan lain-lain. Jangan ya mudah untuk dihasut. Ya. Seperti orang yang dilakukan orang Yahudi, hati nuraninya enggak baik, saling menghasut. Ya. Dan juga nanti mudah terhasut juga. Untuk itu di akhir zaman ini kita juga akan mengalami ketidakadilan. Tetapi kita saat ini kita melihat kenapa Yesus rela sengsara untuk menerima ketidakadilan ini. Sekali lagi, kenapa Yesus rela sengsara untuk menerima ketidakadilan? Sebab manusia ini berdosa seperti tadi Barabas.
yang sudah salah, yang jahat, sudah dipenjara. Ya. Manusia ini berdosa seperti Barabas, bagaikan terdakwa yang tidak dapat lolos dan harus mati di hadapan pengadilan Tuhan. Nanti akan terjadi, saudara dikasih Tuhan, manusia berdosa seperti Barabas, ya, nanti itu tidak akan lolos sebetulnya, ya, sampai dalam pengadilan Tuhan atau takhta putih. Nanti kalau sudah seperti Barabas, meskipun dibebaskan dari penjara, tetapi dilihat bahwa dia jahat dan sudah ada salahnya Barabas. Ya. Tapi nanti akan menghadapi yaitu takhta pengadilan Tuhan, takhta putih. Kalau sudah di depan takhta pengadilan Tuhan, tidak ada jalan lagi untuk lari, tidak ada jalan lagi untuk dibebaskan. Jadi kalau ditarik satu kesimpulan, Yesus tampil sebagai pembela untuk membebaskan manusia berdosa dan menggantikan tempatnya, sehingga Yesuslah yang dihukum dan manusia berdosa dibebaskan. Nah ini, tadi Barabas itu sudah salah, sudah dihukum. Ya. Yesus yang benar itu, ya, dihukum, Barabas dibebaskan. Demikian juga Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita manusia berdosa. Seperti Barabas dibebaskan, Yesus yang mati. Inilah di sini kita melihat, ya, Yesus tampil sebagai pembela, membebaskan kita manusia berdosa dan menggantikan tempatnya. Saudara dikasihi Tuhan, tapi Yesus juga tampil sebagai raja kebenaran. Karena tidak didapati salah, berarti benar. Yesus tampil sebagai raja kebenaran untuk memberikan kebenaran pada manusia berdosa dengan menggantikan tempat orang berdosa dan menerima hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita juga akan menghadapi ketidakadilan, tetapi jangan sampai kita sendiri berlaku tidak adil oleh karena mendengarkan hasutan-hasutan. Kalau Tuhan sudah memberikan kebenaran, tinggal kita sendiri mau menerima kebenaran Tuhan atau tidak. Jadi dia mati di atas kayu salib tadi untuk menjadi raja kebenaran, untuk memberikan kebenaran. Tinggal kita sendiri mau menerima kebenaran Tuhan atau tidak. Nah, mari kita lihat cara menerima kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran di sini, cara menerima kebenaran dari Tuhan. 1 Yohanes 7 dan 9. 1 Yohanes 1, 7 dan 9. Ya. Surat Yohanes 1, pasal 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ya caranya ya, menerima kebenaran dari Tuhan, yaitu pertama lewat mengaku dosa.
ya, kepada Tuhan vertikal dan kepada sesama horizontal. Dan saat itu dikatakan darah Yesus mengalir dan aktif untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi dosa kita. Bukan menutupi dosa kita sampai tidak ada bekasnya lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau berbuat dosa lagi, pengampunan itu batal. Nah, Injil Matius dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Kalau pengampunan itu batal, berarti kembali terhukum. Untuk itu kalau sudah dibenarkan ya, lewat darah Yesus, ya, harus lanjut, yaitu tadi menyucikan kita. Menyucikan, sudah dibenarkan, diampuni dosanya, tapi jangan tinggal. Ini banyak kehidupan kita, Pak, orang percaya seperti itu. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa diampuni. Tapi kalau tidak dilanjutkan, riskannya bisa kembali berbuat dosa sehingga pengampunan itu batal. Tapi harus dilanjutkan, yaitu kedua, menyucikan kita tadi. Menyucikan artinya mencabut akar-akar dosa sehingga tidak berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran dan di dalam kesucian. Itu sama dengan bebas dari hukuman. Jadi biar pagi ini, biarlah kita memanfaatkan waktu ini untuk bisa terbebas dari dosa. Artinya tidak mengulangi dosa lagi. Nah, tetapi kalau kita sudah hidup benar dan hidup suci, kita yang tadinya seperti Barabas, ya, yang berdosa, ya, yang jahat, ada tugas harus dilakukan. Apa? Kalau kita sudah dibenarkan, sudah disucikan ya, dari dosa-dosa, kita harus melakukan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama yaitu bersaksi tentang kebenaran. Kalau kita sudah dibenarkan, ya, disucikan, kita harus mau bersaksi tentang kebenaran. Bersaksi tentang kebenaran kepada siapa? Kepada sesama yang berdosa, supaya mereka juga bisa dibebaskan, diselamatkan lewat apa? Lewat firman penginjilan. Ya, ini untuk mereka yang belum percaya, ya, yang berdosa, supaya terima Yesus, supaya selamat. Ya. Dan bersaksi tentang kebenaran yang kedua kepada sesama yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, supaya mereka disucikan. Tadi dibenarkan, sekarang yang sudah diselamatkan ya, harus bersaksi supaya mereka juga disucikan dan disempurnakan lewat firman pengajaran yang benar. Jadi firman penginjilan dan firman pengajaran ini saling bekerja sama. Kalau nggak bersaksi gimana? Ya. Kalau nggak bersaksi, ya, kita akan hutang darah. Ya. Manusia, mungkin teman, mungkin sudah dibiarin aja. Nah, dia nggak terima keselamatan, ya, nggak disucikan, nggak sempurna. Yang akhirnya nanti, ya, dia harus karena nggak diselamatkan, dia harus masuk maut. Berarti kita sama dengan hutang darah. Nah, ini saudara dikasih yang tidak bisa dibayar, ya, oleh apapun juga. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, ya, supaya kita mau, ya, sudah dibenarkan, disucikan. Kita mau punya tugas untuk bersaksi, ya, bukan juga
khotbah gitu ya, tapi bisa lewat kesaksian kehidupan kita ya, itu ada perubahan untuk memberitahukan kepada mereka ya lewat firman, penginjilan supaya selamat. Setelah itu lewat pengajaran yang benar ya, supaya mereka disucikan sampai sempurna ini. Dan tugas yang kedua tadi bersaksi tentang kebenaran ya, dan kepada mereka orang-orang yang belum selamat supaya dibenarkan dan disucikan. Yang kedua Roma 6 12 dan 13. Roma 6 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ini tugas yang kedua, kita menjadi senjata kebenaran. Ya, ini sama dengan kehidupan imam atau raja. Ya, imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani tadi seorang yang suci yang memangku jabatan pelayanan dan melayani Tuhan dengan setia dan benar. Ya. Kalau menjadi imam dan raja yang melayani dengan setia dan benar dan baik, kita akan mengalami kebahagiaan surga. Amin. Semua kita merindukan untuk bisa mengalami suasana surga dalam kehidupan kita ini sampai nanti kita sungguh-sungguh berada di sana bersama dengan untuk selama-lamanya. Jadi tugas yang kedua menjadi senjata kebenaran, mau dipakai jadi imam-imam dan raja-raja. Nah, kalau kita melihat dalam Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kalau kita baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab lebih dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Kalau kita setia dan benar, baik dalam ibadah pelayanan sebagai imam-imam, maka dikatakan tadi, masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ada kebahagiaan dalam suasana surga. Tapi kalau tidak setia, kehidupan itu akan berada dalam suasana kutukan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup benar dan suci, kita melakukan tugas tadi, bersaksi tentang kebenaran kepada yang masih belum percaya, juga kepada sama yang sudah selamat lewat firman pengajaran, dan kita menjadi senjata kebenaran, yaitu kehidupan imam dan raja-raja, ya, praktik yaitu setia, benar dan baik. Maka kita akan ada dalam kebahagiaan surga. Ada suasana surga, kebahagiaan suasana surga dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Sampai nanti kita bersama dengan Dia sesungguhnya. Yang ketiga, tugas yang ketiga yaitu kita harus menjadi penyembah yang benar. Ini penyembah yang benar itu adalah puncaknya ibadah dan pelayanan.
Kalau kita melihat saja di dalam ruang suci ada 3 alat. Ya. Penyembah yang benar menyembah dengan roh dan kebenaran. Dalam ruang suci ada 3 alat yang paling tinggi yang dekat dengan pintu tirai. Itu adalah mezbah dupa. Ya, mezbah dupa emas. Ya. Itu puncaknya pada pelayan kita. Ya, penyembah yang benar menyembah dengan roh, pelita emas, dan kebenaran firman Tuhan. Puncaknya dalam yaitu penyembah yang benar. Ini puncak ibadah pelayanan. Jadi untuk bisa menjadi penyembah benar, lebih dahulu kita harus hidup benar dan hidup suci dan menjadi senjata kebenaran tadi. Poin 1 dan poin 2. Yohanes 4, 23, 24. Yohanes 4 ya, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi kalau kita menyembah sesuai kehendak Bapa, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi penyembah benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu urapan Roh Kudus. Kebenaran itu firman, pengajaran yang benar tadi. Ya, jadi kalau dalam ruang suci jelas puncaknya pelayanan ada mezbah dupa emas, roh dan pengajar, firman pengajaran, puncaknya itu. Ya, jadi untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, penyembah yang benar didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Kalau pengajarannya benar, penyembahannya kita juga akan benar. Hari-hari ini biar kita banyak menyembah kepada Tuhan. Artinya hanya memandang Tuhan dan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mazmur 123. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Nyanyian siarah kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Jadi jangan berhenti menyembah Tuhan sampai Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ya. Mengulurkan tangan belas kasihan kepada kita. Ya. Waktunya ada dalam tangan Tuhan. Ya. Kita hanya perlu bertekun untuk menantikan waktunya Tuhan. Ingat, semua waktunya ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita tidak berhenti menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan nanti akan mengulurkan tangan belas kasihan. Tapi waktunya itu dalam tangan Tuhan. Kita hanya perlu bertekun untuk menantikan waktu Tuhan. Harus sabar. Kalau belum dijawab, ya kita harus tetap terus bertekun. Itu Tuhan yang mau. Ya. Sehingga Tuhan waktunya Tuhan mengulurkan tangan belas kasihan. Kalau Tuhan mengulurkan tangan belas kasihannya
Apa hasilnya? Ya. Hasil yang pertama, kalau Tuhan mengulurkan tangan, belas kasihan Tuhan. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi kalau Tuhan mengulurkan tangan belas kasihannya, hasilnya pertama, tangan belas kasihan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani kita dipelihara sampai berkelimpahan. Tadi ya, Tuhan melihat, ya, dikatakan ya, banyak sejumlah orang tergerak hati oleh belas kasihan. Ya. Dan kita tahu dalam kisah ini, ya, tangan belas kasihan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Secara jasmani kita dipelihara secara berkelimpahan. Tadi dalam kisah tadi ada sisa 12 bakul. Ya. Ini sama dengan mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Ada kelimpahan tadi. Dalam kisah memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti dan 2 ikan, masih sisa 12 bakul. Ya. Dan yang kedua, ya, kalau Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita, hasil yang kedua Markus 1 40-41. Markus 1 40-41. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergerak ke hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi hasil kedua, tangan belas kasihan Tuhan mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta. Ya. Secara jasmani, artinya Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit sekalipun sudah mustahil. Amin. Apapun yang sekarang dihadapi, Tuhan mampu untuk menjamah dan menyembuhkan dari sakit penyakit apapun juga, asal kita mau juga ya, mengundang menjadi penyembah-penyembah, menarik ya, tangan belas kasihan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Sekalipun banyak hal yang dihadapi akan bisa disembuhkan. Ya, secara jasmani tadi Tuhan mampu sembuhkan segala penyakit sekalipun sudah mustahil. Secara rohani, kusta berarti yaitu kebenaran diri sendiri yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang terpisah dari tubuh Kristus. Dan ini juga mampu disembuhkan oleh Tuhan menjadi kebenaran dari Tuhan. Kebenaran diri sendiri, ya, itu seperti sakit kusta. Saudara, putih tapi kusta. Yang ketiga, Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Lukas 7 12 sampai 15. Pelayan siap. Lukas 7 12 15. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yang ketiga ini, tangan belas kasihan Tuhan mampu membangkitkan apa yang sudah mati. Buat kita artinya apa yang sudah gagal bisa menjadi berhasil. Amin. Ada masa depan yang indah. Apa yang mustahil juga menjadi tidak mustahil. Sampai segala air mata dihapuskan. Dan benar-benar tidak ada air mata lagi saat Yesus datang kali kedua. Tadi Yesus berkatakan, jangan menangis. Saatnya nanti kita akan menjadi sama dengan dia saat dia datang kali yang kedua. Ya. Inilah pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan, ya, kita mau, ya, sekalipun di tengah-tengah menghadapi ketidakadilan saat ini, tetapi kita mau melihat Yesus yang benar, ya, dibuat yaitu mati. Tapi kita sudah melihat apa maksudnya semua itu, di balik semuanya itu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari ya kita sudah hidup benar, hidup suci, ya kita harus melakukan tugas itu, mau untuk bersaksi juga, mau menjadi senjata kebenaran dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, sehingga di tangan belas kasihan Tuhan diulurkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Tiada lagi kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut. Tiada kau perhitungkan. Ya. Dari atas kembali, dari atas kembali. Ya, dari engkau membuang dosa. Haleluya. Tiada kau ingat lagi. Oh, haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Oh, haleluya.
tidak perhitungkan kesalahan dosa kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ya. Ya. Iya. Hancur. Berterima kasih kepadamu. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau yang tidak bersalah, Engkau yang benar, Engkau yang harus dihukum Tuhan, menghadapi ketidakadilan Tuhan. Tapi kami juga Bapa dalam surga bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Engkau sebagai kehidupan yang merelat untuk membawa kehidupan kami manusia berdosa Tuhan, untuk menggantikan yang seharusnya kami tanggung, seperti Barabas yang harus dihukum tapi dibebaskan, digantikan oleh Engkau. Demikian juga Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami
kehidupan yang berdosa ini Tuhan, untuk mengampuni, menghapuskan bahkan Tuhan. Tapi seringkali kami masih belum bisa mengerti dengan benar Tuhan, belum bisa menerima dengan benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga hari-hari ke depan firman-Mu yang sudah Kau nyatakan Tuhan boleh menjadikan satu kekuatan bagi kami menghadapi ketidakadilan di akhir zaman ini, apapun bentuknya Tuhan. Untuk itu mari Kau tolong Tuhan, supaya kehidupan kami semua Tuhan yang sudah menerima kebenaran dari Engkau Tuhan, tetapi kami boleh lanjutkan untuk masuk dalam penyucian Tuhan, sehingga firman pengajaran-Mu yang dalam urapan Roh yang terus menyucikan kehidupan kami ini Tuhan, sampai saatnya nanti Tuhan kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menerima uluran tangan kasih-Mu dalam kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tahu Bapa dalam surga, banyak hal yang diperhadapkan, yang nampaknya semua itu juga menghadapi kemustahilan. Tetapi kami tahu, kami percaya kalau Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, semua itu akan Bapa dalam surga mengalami satu pertolongan dari Engkau, baik itu pemeliharaan, baik itu perlindungan Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya semua kehidupan yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan mendapatkan perhatian khusus daripada Engkau Tuhan. Saatnya kami boleh terus bertekun Tuhan, untuk menanti waktu-Mu Tuhan, untuk menolong dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan juga Tuhan, supaya Bapa mereka semua boleh mengerti dan menerima firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mengalami satu perubahan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menghadapi keadaan situasi yang ada akhir zaman ini, kami hanya dapat menyerahkan semua kehidupan ke dalam tangan-Mu. Karena semua rencana daripada Engkau Tuhan, maka kami menyerahkan semua itu sesuai dengan rencana apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka juga di tengah situasi ini boleh Bapa mendapat sungguh-sungguh pertolongan daripada-Mu, dan juga tetap kebahagiaan surga ada karena mereka boleh setia benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kesempatan kepada kami pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, untuk tetap bisa melayani dengan setia dan benar Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu juga yang ada di rumah masing-masing setia dan benar dalam ibadah-ibadah yang ada. Kami percaya seperti janji firman-Mu, Engkau akan menggenapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kehidupan yang sakit dalam tubuh jasmani, kami tahu, kami percaya Engkau pun akan mengulurkan tangan kasih untuk menolong mereka yang sakit. Engkau akan memberikan pertolongan untuk disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menghadapi situasi ini. Mungkin ada yang menghadapi kegagalan dan sebagainya, penurunan sebagainya, tapi kami percaya Engkau yang mampu Tuhan untuk juga menolong. Yang menghadapi kegagalan akan dibuat berhasil Tuhan dalam segi apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk situasi yang ada baik di negara kita, di seluruh bumi ini Tuhan, yang sedang menghadapi masa-masa ini. Kami hanya dapat menyerah ke dalam tangan, berhikmat kepada para aparat, yaitu mereka-mereka pejabat-pejabat, untuk dapat sungguh-sungguh ikut
berperan sesuai hikmat-Mu untuk dapat membawa semuanya itu tidak ada kelanjutan penularan Tuhan. Engkau tolong juga masyarakat yang ada, mari Engkau tolong Tuhan, supaya mereka juga mengerti Tuhan akan aturan-aturan dari protokol kesehatan yang ada, supaya penularan itu tidak berkepanjangan Tuhan. Terima kasih mereka yang sengaja mengacaukan itu semua, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pagi hari ini berdoa Bapa dalam surga untuk kehidupan yang ada dimanapun juga yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah besar. Engkau juga menolong Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan bersyukur oleh karena sidang jemaat sudah diberkati dan dipelihara oleh Engkau Tuhan, sehingga mereka pun juga bisa memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, juga untuk diakonia. Engkau sudah memberkati mereka dan juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Inilah satu bukti yang nyata bahwa Engkau tetap memelihara dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati pelayan-Mu malam hari ini, beri kekuatan kesehatan juga kepada pelayan-pelayan-Mu, imam-imam yang lain yang juga sudah dijadwalkan untuk bertugas. Mereka juga boleh tetap setia benar di dalam melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah-ibadah online ke dalam tangan-Mu, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak daripada Engkau, dan juga bagi sidang jemaat semua ada perhatian untuk mengikuti ibadah dengan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.